sama Jeng Lab nih. Ya, Cang. Kan ada zat berbahaya. Kemana aja, Cang? Baru Alhamdulillah. kelihatan. Alhamdulillah baik, Le. Lama kerboncang sampai Iya. kangen. Iya, yang satu tahu menghilang kemana, ini sampai ke Brunei-nya. Akhirnya baru ketemu lagi. Iya, makanya. Jadi saya baru ketemu lagi. Mainnya jauh dikit. Yang sering ketemu Pak Rudi sama saya doang itu. Oh, ente doang itu dia. Iya. Ya kan? Cang bener kangen sama Cang. Makanya saya bilang, waduh, Bang Untung kemana? Iya. Gitu. Kangen balak 6. Satu lagi mana lagi? Satu lagi siapa? Pak Oh, siapa? si Imron. Imron ya? Oh, Imron lah. Mana? Hah? Dia sukses kamu. Oh, saya nggak ngeh. Saya nggak ngeh. Dia ada usaha ini tahu. Oh, iya. Silakan. Tahu apa sih? Tahu yang di pasar apa yang di Tahu begitu lah. Yang- Tahu pasar. Apa ini? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Asik. Ngopi nggak ngopi? Ngopi dong, ngopi lah. Iya. Oh, kagak ngopi, tiba-tiba ngopi, gua kagak ngopi. Harus lah ya. Ini mana cang rokoknya Ben kah? Iya, pakai. Yang hitam-hitam ya. Ya, habis cang. Itu teman saya, tapi dia kadang-kadang dibatasin sehari gitu. Oh, dibatasi. Iya, mungkin Oh. nggak ngerti dah itu. Ngopi, Liong ya. Berapa minggu udah langsung bisa langsung live. Enggak, istilahnya kan kalau TikTok gitu kan, kalau kita baru main nih, pemain baru, ya paling 30 menit doang. 30 menit, 60 menit, jangka-jangka waktu tuh, baru 90 menit, baru 120, 2 jam, gitu. Jangan langsung ambil semua, dia kan ada itunya juga tuh, ada batasan juga. Stop, udah stop dah tuh kita. Paling besok lagi kita naikin 60 menit, tuh dia naikin lagi, misalkan di stopin lagi, naikin lagi 90 menit, tuh dia 1,5 jam, naikin lagi 2 jam, terus udah 2 jam, udah terus-terusan itu sampai seharian juga bisa boleh, Gitu ya. gitu kalau TikTok, gitu. Ini belum sempat nanya sebenarnya ke Brunei itu tahun berapa sih? 2022 atau 2023? 2021. Oh, 2021 ya? Sebelumnya nanti katanya dagang sayur. Wow, kita udah kemana? Susah di sini. Enggak, kirain dari sini nih, yang kemarin usahanya di sini sono gitu. Iya, Iya. Setahun. tahun gagal itu. Gagal. Terus ya usaha dia, saya dengar dagang sayur ya. Sayur. Berarti keliling apa gimana? Keliling. Kayak Agus Iya. gitu. Oh. Ya, Itu gitu. seru juga berarti ada seninya. Tapi ya, Oh, mendingan di sini kalau keliling gitu. Iya, kalau dagang sayur sono kan sono petani semua. Iya. Mendingan sini. daya belinya mungkin bagus ini. Iya lah, Iya, karena di sini sini. kan orang pekerja semua. Kalau ada di petani. daerah pasti nyangkut. Iya. Ibaratnya kita belanja hari ini 1 juta, ntar dapat paling berapa ratus. Oh. Kalau Udah pasti nyangkut. kalau Tapi besok kita modal sedikit nyambil narik lagi. kalau di sini naik keliling lagi. 2 RW ini aja, tapi agak bisa sedikit aja kita truk gitu. Waduh. Iya. Jadi di sini ya. Benar. Iya. Tapi kalau kita awal-awal bisa. Besok sono dagang ke Bali dagangnya yang sayur. Tapi kalau ikan nggak laku ya beli. Oh, boleh dong. Dapat alas ini susah. Nih ya. Ini orang Bali, ini orang Batak, ini orang Jawa, ini orang Betawi. Ini saya Betawi nih. Nih. Udah berapa suku tuh udah tuh. Iya. 1, 2, 3, 4 suku tuh. Betawi 2, Jawa, Batak sama Bali nih. Nyanyian dong, beraneka ragam suku bahasa di Indonesia gitu. Ini saya mau nanya Bli. Saya mau nanya iya, saya iya. mau nanya nih. Apa namanya? Kita kan pengen tahu nih. Ini beli orang Hindu nih Iya, kebetulan iya. apa namanya? Saya pengen tanya. Itu kalau di Bali itu apa namanya? Ada pohon yang dibungkus pakai apa namanya? Kain. Iya. Itu sebenarnya budaya Bali apa budaya Hindu? Iya, ini saya ceritain dulu ya. Iya, Dari itu awal dulu dulu. tuh biar tahu nih. Ini kan ini agak serius ya. Rudi ini orang Batak. Dia nggak tahu. Apalagi Pak Untung nih nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Biar orang Jakarta juga nggak tahu. Kalau yang namanya diselimutin itu memang budaya Bali atau budaya Nusantara dulu di sini juga biasa dulu sebelum ya abad-abad ke 13 14 tuh ada di sini budaya begitu. Tapi saya jelasin dari awal supaya nggak salah kaprah. Ini yang namanya pohon diselimutin ya? Iya, pohon. Iya, pohon tuh ada diselimutin pakai apa namanya? Pakai kain yang kotak-kotak. Ini Ini saya tanya pertama, ya. saya tanya itu.
Itu budaya Bali apa budaya Hindu? Budaya Coba tanya dulu. budaya Nusantara itu. Oh, budaya Nusantara. Terus kenapa ada budaya Nusantara? Supaya nggak jelas, supaya nggak ada salah kaprah. Terus orang bilang orang Hindu nyembah pohon gitu ya nggak? Ini dasarnya dulu. Kalau Jadi pertama jawabannya budaya Nusantara. budaya Nusantara. Bali ya suku ya, bukan budaya agama ya. Bukan budaya Nah, agama. kebetulan, cuman kan yang begitu tuh orang Bali dan agamanya Hindu. Iya, iya. Makanya saya secara pribadi pengen jelas nih, gitu pengen tahu. Teman-teman juga Satu, pengen tahu lah. Tadi itulah budaya Nusantara. Hmm. Kalau kain di terus tapi sekarang dilestarikan di Bali. Oh. Tapi kalau di India ada nggak? Nggak ada India begitu, nggak ada. Memang nggak ada di sana. Iya bener, Biasa Bukan aja. Agama. Ya, agama, budaya Bali. bukan agama. Terus Terus itu tujuannya apa itu, Bli? saya jelasin dulu. Tapi kadang kalau masukin ke agama Hindu ada, karena di Hindu ada yang namanya Tripermana ya. Ini Tripermana. Ada yang namanya Eko Permana, berarti apa? Tanaman yang cuma bisa tumbuh doang. Iya. Apa? Nggak menghasilkan. Makhluk yang cuma bisa tumbuh doang gitu. Oh. Eko Permana. Terus ada Dwi Permana, makhluk yang bisa tumbuh dan bisa Berkembang biak. berkembang biak dan bisa berjalan. Itu Dwi Permana. Tri Permana itu makhluk yang bisa berkembang, yang bisa tumbuh, yang bisa berjalan, dan yang mempunyai pikiran dan hati yang suci. Itu manusia ya nggak? Contohnya apa dari tiga tuh? Yang pertama apa contohnya? Yang Eko Permana contohnya tumbuhan. Wah. Yang Dwi Permana contohnya binatang. Oh, iya. Yang Tri Permana contohnya manusia. Oh. Terus kan nggak mungkin orang nyembah pohon berarti kan? Karena itu makhluk yang paling dasar nggak? Kalau manusia makhluk paling mulia karena tiga dia tadi ya. Tumbuh, bisa bergerak dan punya pikiran dan perasaan ya nggak? Kalau pohon nggak punya pikiran ya nggak? Iya. Tapi bisa tumbuh doang. Kan kadang-kadang orang kalau nggak tahu, di Bali nyembah pohon ya. Dari itu udah kebantah kan, nggak mungkin nyembah pohon ditebang aja langsung hancur, nggak mungkin disembah lah gitu. Nah, ini pengetahuan nih buat kita. Jadi kan orang mungkin nganggapnya yang bukan orang sana. Ini perlunya kenapa ya, supaya jadi nggak persepsi orang tuh suka menjustifikasi. Orang bodoh tuh nyembah pohon disembah. Nah, kita ya tahu, kita harus tahu penjelasan dari orang yang melakukan gitu. Dan Jadi, udah terbantah dengan ada nyembah pohon. Kenapa diselimuti? Nah, ini kan. Kenapa diselimuti? Supaya yang namanya pohon itu terlindungi secara estetika, tidak dikencingi enggak? Karena dia orang nggak kencing sembarangan di Bali itu jarang orang kencing sembarangan. Oh, nggak kayak gitu nih. Di zona pohon pun main kencingin aja. Semua main kencing, numpang kencing gitu. Yang kedua supaya nggak ditebang sembarangan. Oh. Karena ada dulu pepatah orang dulu ya, kalau itu bisa ditebang, berarti kita emang nggak nyembah pohon, itu bisa ditebang. Kalau dia ini kan berarti nggak bisa ditebang, itu bisa ditebang asalkan apa? Ada di samping, ditanam dulu tumbuhan itu supaya hampir setengah gedenya, tebang yang itu. Kalau orang lu bilang apa istilahnya? Supaya penunggunya pindah itu sebenarnya. Sebenarnya malah bahasa kiasan. Sebenarnya supaya ada regenerasi itu sebenarnya. Tanaman itu tetap tumbuh, tetap bisa memegang tanah itu dan tetap bisa menyerap air hujan ya gitu. Oh gitu. Iya, sebenarnya itu. Artinya apa? Udah kebantah nggak ada yang nyembah pohon, nggak mungkin juga pohon bisa ditebang kok disembah itu kan nggak mungkin kan gitu. Berarti selama ini masyarakat salah tuh. Salah itu. Pohon dibungkus takutnya disembah gitu kan. Nggak ada orang. Tapi kan di situ di Bali kan sendiri di tempat yang pohon itu ada sajennya tuh. Iya. Ada apa-apanya, ada makanan-makanan. Iya. Itu kadang-kadang begini. Karena kita menjaga supaya nggak dikencingin, nggak estetika ada, makanya dibuatlah suatu yang namanya hiasan. Hiasan apa? Hiasan yang berupa apa? Supaya estetika itu berjalan. Estetika itu berjalan. Jadi orang ada rasa takut nggak? Oh, ada penunggunya gitu ya nggak? Itu kata kias. Tapi entah ada entah enggak, itu bukan urusan manusia ya. Itu urusan Tuhan ya. Yang penting bagaimana tanaman itu terjaga gitu ya nggak? Yang jelas pasti ada penunggunya, Bli. Iya, coba nih pohon mangga Rudi. Yang nungguin siapa? Ya, penunggunya Pak Rudi. Rudi. Iya, benar. Iya, ada penunggunya. Ya, coba sekarang tebang, marah nggak penunggunya? Marah. Coba kita tebang. Iya. Ya, makanya Marah kadang-kadang penunggunya. orang takut bisa ditebang nggak? Bisa, asal di sampingnya ditanam lagi. Mangga ini bisa ditebang, ditanam dulu yang di sampingnya kan gitu, supaya ada regenerasi kan gitu. Jadi jangan jadi bukan nyembah ya, Bli. Bukan nyembah. Tapi tetap ada penunggunya. Ada penunggunya yang punya. Yang punya penunggunya bukannya makhluk iblis, bukan begitu macam-macam penunggunya. Ya coba tebang, yang marah yang punya penunggunya. Orang gue piara aja udah gede gitu. Sebenarnya itu semua estetika sebagai kita manusia gitu sebenarnya. Manusia paling mulia ya nggak mungkin nyembah yang berupa pohon, kan lucu juga kan gitu.
nggak masuk akal kan gitu. Nah, satu lagi nih Bli, Hmm. sekalian nih ini Mbak Dek kaitannya tadi kan itu kan jelas tuh ya budaya ya. Hmm. Nah, sekarang saya tanya kenapa itu orang-orang Hindu itu terutama ya saya nggak tahu lah ya. Sama sapi itu hormat banget. Kenapa sih Bli? Kan sapi kan binatang tadi tuh yang kedua tadi tuh. Sapi itu binatang ya, Iya, kedua. benar. Yang apa tadi? Tri apa? Dwi permane. Dwi. Berarti itu masuk dwi permane. Ya. Bisa berjalan, dia bisa tumbuh. Kalau sapi itu sebenarnya dihormati, itu budaya Hindu. Itu budaya Hindu. Itu bukan budaya Bali, bukan budaya, itu budaya Hindu karena apa? Memang ajaran daripada agama Hindu. Iya, sejarahnya begini sebenarnya dulu. Kenapa sapi dihormati? Karena apa? Tiba-tiba bayi itu lahir, ibunya meninggal. Akhirnya karena yang sampai dia gede dikasih susu sapi, makanya dihormati sapi sebagai ibu kedua, gitu. Dihormati sebagai ibu kedua. Karena apa? Bagaimanapun bayi kita meninggal, masa kita biarin aja kan enggak? Akhirnya disusu yang namanya susu sapi, karena susu sapi yang paling bagus untuk artinya ya untuk manusia gitu ya. Makanya dikasih susu sapi. Jadi intinya orang Hindu itu menghormati sapi, berterima kasih lah. Berterima kasih. Ya, ada rasa terima kasih karena apa ya? Sebabnya sapi itu anaknya ini karena orang tuanya meninggal nggak bisa susuin makan susu sapi jadi tumbuh besar. Ya, karena tapi kadang-kadang batasnya pada sapi perempuan. Kadang-kadang kalau masih ya yang agak melanggar sedikit sapi laki ya biasa ada yang motong sapi laki, khusus sapi perempuan, sapi Tapi kalau sapi laki boleh dipotong Bli? Kalau memang harus terpaksa untuk hal-hal kegiatan apa dipotong. Tapi pada hakikatnya sebenarnya nggak boleh juga ya? Nggak boleh. Cuma itu masih ada nggak ada toleransi lah ya? Artinya itu boleh dipotong kalau memang ada perlu ya, gitu. Ada toleransi lah ada ya. toleransi. Tapi kalau perempuan nggak boleh. Nggak boleh sama sekali kalau. Biarin mati aja udah ya. Mati kita kubur gitu kalau yang perempuan. Oh gitu. Jadi kalau sapi perempuan kalau bisa jangan dipotong. Memang nggak boleh. Nggak boleh. Boleh sama sekali. Sapi laki juga sebenarnya nggak boleh. Cuman kalau memang darurat ada kepentingan apa boleh gitu. Bisa boleh. Tuh, jadi biar tahu tuh apa namanya pohon tadi ya bukan disembah. Dan sapi adalah ibu kedua. Ibu kedua bukan disembah dihormati, juga. Dihormati sebagai ibu kedua. Bukan disembah juga. Ini biar tahu nih persepsinya kan orang-orang kan begitu. Biasanya orang Hindu kok nyembah sapi gitu. Ternyata bukan gitu loh. Ya kan biar jelas lah. Yang satu lagi pohon itu budaya bukan budaya Hindu, adalah budaya dari Nusantara, cuman yang mengembangkan dilestarikan di Bali. Orang-orang Bali. Kalau sapi bukan orang Bali tapi memang agama Hindu mengajarkan begitu. Jadi kalau di Bali sendiri ada pertanian zaman dulu tuh sapi digunakan untuk membajak nggak? Membajak ya sapi laki. Sapi laki pakai membajak. Terima kasih juga sama posisinya. Juga ya, dihormati. Dia ngebantu lah, karena ngebantu dibajak kepentingan buat manusia makan. Oh gitu ya. Kalau memang terpaksa dipotong, sapi yang nggak pernah ngebajak, emang ya dianggap ya sapi digemukan doang itu harus. Kalau sapi dibajak udah enggak juga. Tapi sekarang sapi Bali itu banyak dijual Bli, yang bakal kurban. Kalau sapi Bali yang dijual sapi laki pasti. Iya. Pasti sapi laki itu dijual. Berarti kan dipelihara. Dipelihara untuk jual karena tadi kalau memang tapi yang memakannya kan jarang orang sono, pasti dia dijual untuk konsumsi manusia, kemanusiaan itu enggak. Kemanusiaan itu mainnya. Karena memang boleh kalau memang untuk kemanusiaan apa boleh itu. Gitu. Mari Cang. Nah, itu kalau bedanya apa Hindu Bali sama Hindu India, Nepal itu ada bedanya enggak? Oh, kalau cakep gini cakep gini. Di Hindu dulu. Agama Hindu tuh punya namanya 3 kerangka dasar. Ada yang namanya tatwa, ada namanya susila, ada namanya upacara. Kalau tatwa, kitab sucinya sama. Apa tuh? Beda, sama itu dimanapun sama itu. Kitab sucinya tatwa. Tapi kalau etika dan ritualnya yang beda. Etika berarti apa? Pakaiannya beda. Terus apa? Ritualnya apa? Cara sembahyangnya beda. Itu. Kalau kitab sucinya sama. Kalau di India kan umumnya dia mungkin ya acaranya kayak Ganesha apa sih jenis itu lah. Memang kadang-kadang memang di Hindu terutama di India ya. Kalau di Bali satu memang enggak, itu kadang-kadang ada memang yang
yang apa namanya mentafsir Weda itu ada dikembangkan misalnya membikin misalnya apa namanya berupa patung Ganesha gitu. Itu sebenarnya nggak disembah sebagai pusat konsentrasi. Oh, Tuhan tuh mungkin kayak begini gitu. Bukan disembah itu. Pusat konsentrasi dia. Mungkin kayak begini, tapi bukan nyembah patungnya. Menyembah di konsentrasi kemungkinan prabawa atau mukanya kayak begini gitu. Kalau tafsirnya yang Ganesha atau apa, Ya. tafsir pusat konsentrasi dia bukan menyembah itu dia. Kalau saya lihat sih memang Hindu Bali sama Hindu India itu ada sedikit beda ya. Oh, beda Kalau dalam ritual India kan kadang dia nyembahnya jenis orang iya, disembah kan. Dewa-dewa ya. Iya, kayak dewa apa dia sembah. Kalau Hindu kan Krishna, enggak, Dewa, dia pura kan. Kalau Dewa Rama ya, Dewa apa? Dewa Siwa. ya, Siwa. tapi namanya dia budayanya model begitu dan cara pelaksanaan secara ritual dan etika yang tadi. Tapi secara kitab suci tetap dia menjawab keesaan bahwa yang maha kuasa adalah satu tetap di dalam kitab sucinya gitu. Mungkin kemasyarakatan, budaya dan bagaimana dia ditempa mentafsir dengan cara konsentrasi begini, ini bikin begini sebagai pusat konsentrasi doang dia itu. Kalau di Bali namanya kalau nyepi apa itu ritual apa nyepi? Kalau nyepi itu memang ritual Hindu yang memang kita itu menjaga yang namanya ketentraman alam. Makanya pada waktu itu memang nggak boleh berkegiatan sama sekali. Tidak boleh menyalakan api atau memasak. Tapi kalau di India namanya apa saya lupa itu. Oh, kalau hari besarnya gitu ya. Ya, kalau di India ada namanya Dewali. Ya, Dewali umumnya itu yang Dewali saya dia. dengar itu kalau ya Dewali. Kalau Itu di sini namanya beda galungan, hampir-hampir mirip gitu ya. Cuma namanya tadi itu beda. Dasarnya kitab suci sama, etika dan ritualnya memang beda gitu. Bli, kalau yang tadi bilang Ganesha itu siapa? Sebenarnya Ganesha itu sejarahnya ya nggak? Sejarahnya dulu yang maha kuasa itu yang menciptakan yang namanya apa ya? Siwa atau mungkin bisa apa? Tuhan sebagai pengembali gitu. Tuhan sebagai maksudnya mengembalikan makhluknya itu Siwa itu kan mengembalikan makhluknya. Itu sebenarnya apa? Sinar suci artinya apa? Itu kalau di gini bilang apa? Maaf ya, ntar salah lagi apa? Kayak di Islam model Al-Malik gitu misalnya. Itu sebenarnya itu apa namanya? Sebutan Tuhan juga, sebutan Tuhan sebagai pemelihara gitu, sebagai pelebur, sebagai makanya di Hindu ada 3 deh, sebagai pencipta namanya Brahma, sebagai pemelihara namanya Wisnu, Krishna, sebagai pelebur namanya Siwa. Itu tafsir apa bagaimana kita menamakan Tuhan dalam dia mengerjakan hal apapun di dunia gitu. Tapi dia berbentuk patung. Katanya itu wujud siapa? Kalau patung apa? Patung tadi Ganesha itu. Karena kalau tafsir sebagai manusia karena keterbatasan manusia ya, bagaimana membentuk konsentrasi itu. Makanya orang-orang suci membentuk kayak begitu. Orang-orang suci membuat kayak begitu. Ini konsentrasi loh. Kira-kira kayak gini misalnya. Oh, mungkin kayak orang buta, mungkin orang-orang suci malaikat tuh bentuknya panjang, padahal dia buta. Oh, kayak cambuk, mungkin kepegang. Oh, kupingnya lebar kayak gajah gitu. Itu kan bentuk gajah ya enggak? Oh, mungkin kayak gajah gitu. Kan sebagai makhluk yang memang makhluk ciptaan kita itu mereka-reka ya. Oh, kira-kira bentuknya kayak begini gitu. Makanya nama orang-orang suci Hindu tuh dibuatlah perkiraan kayak begini gitu. Personifikasinya kayak begini gitu. Padahal nggak begitu. Nggak begitu. Dipersonifikasikan. Kalau di Weda sendiri kitabnya ada nggak gitu? Maksudnya ada untuk yang penciptaan itunya ada bentuk rupanya gitu diceritain nggak kalau di Oh enggak, kalau di kitab suci tetap yang namanya kayak gini misalnya. Bunyi misalnya Ekam Sarbrifah Waudah Wadanti itu kan. Tuhan itu Ekam itu atau Eka itu kan satu. Orang bijaksana menyebut dengan banyak nama karena supaya bisa
mengkondisikan misalnya dia menyambut nyawa yang namanya begini gitu. Dia memelihara namanya begini gitu. Itu sebenarnya semua utusan Tuhan itu enggak? Kayak malaikat. Iya, kayak Kalau malaikat. yang masalah itu beli itu budaya apa ajaran yang kalau orang India kan pakai merah-merah nih. Oh, kalau yang itu dijilat. itu budaya Holi itu. Ya, saya pernah nanya sama orang India katanya kalau yang merah ini dia tanda kalau udah bersuami kalau yang perempuan kan. Oh, kalau Yang merah tanda bukan yang pesta warna-warni bukan? Enggak, yang Oh, di sini. ya, kalau jidat. kalau ini namanya tanda dia udah punya suami. Enggak, kan. maksudnya budaya Hindu apa budaya India doang. Kalau Itu itu ajaran budaya India. budaya India. Bukan India. ajaran Hindu enggak ada. Bukan. Ajaran. Budaya itu, budaya India itu. Nah, karena Soalnya orang kan Hindu nggak pernah ada ya. India apa? Hindu mana? Bali. Bali enggak Nggak pakai ada, merah ini kan. nggak ada. Kalau di Bali dulu budayanya, kalau masih rambut panjang berarti perawan. Kalau udah dipendek berarti udah nikah gitu. Budayanya Kalau itu. dulu budaya, tapi sekarang udah agak punah sekarang. Kalau di India saya pernah nanya kalau yang dimerahin ini kalau yang perempuan. Kalau dulu zaman dulu nikah. kelihatan lagi susunya itu di Bali. Iya, ada video di YouTube. Ada kan Di YouTube ada di YouTube. kenapa itu susunya kelihatan masih yang perawan? Supaya dia dengan gentlenya ya nggak, oh saya masih perawan loh, lihat tetek saya gitu. Kalau yang udah tua nggak boleh, harus ditutup yang punya suami gitu. Punya suami karena kan udah turun. Ya udah turun. Kalau yang perawan harus dibuka dulu. Sekarang enggak. Dulu budaya Bali itu gitu. Itu budaya Bali loh. Kelihatan karena apa? Menjelaskan wah saya masih perawan loh gitu. Jadinya nggak pura-pura. Oh, kamu perawan apa enggak? Kita berisi ngeliatin dari jauh udah ketahuan dari tetenya tadi perawan kan gitu. Begitu sebenarnya. Itu bukan porno. Menandakan bahwa wanita itu masih perawan. Gadis lah ya. Masih gadis gitu. Oh, jadi yang tadi tuh yang ini tuh yang tadi merah-merah tuh bukan budaya bukan Hindu, Bukan Hindu. Bukan budaya itu. Oh, budaya kan. Ya tetek begini juga itu budaya Bali dulu. Kalau di tempat lain sih jarang ada. Kalau India, Nepal kan sama ini pakai merah kan. Sama. Dia kan satu budaya dia. Ini Nepal bukan Hindu ya? Hindu. Hindu juga ya. Nepal, Bangladesh banyak. Bhutan, Bangladesh, Pakistan tuh ada kan separuh-separuh. Kalau Pakistan Kalau kan Bangladesh mungkin cuma berapa persen. karena dulu itu kan memang Hindustan namanya kan. Setelah zaman kemerdekaan makanya yang Muslim jadinya Pakistan. Yang Hindu jadinya India. Tapi tetap ada masing-masing negara. Tetap Di India ada juga ada muslimnya. Cuma ada mayoritas, ada minoritasnya gitu. Mungkin kalau kayak di Indo ini bahasanya bahasa Melayu ya. Kalau orang Nepal, orang Bangladesh itu udah pasti bisa bahasa India. Pasti dia bahasa Hindi. Tapi kalau orang India yang mungkin kalau di daerah Indo nih kayak Jawa begitu ada yang nggak bisa. Iya. Bisa bahasa India tuh. Mungkin bahasa daerahnya aja bisa. Iya. Karena sudah dicampur aduk. Karena turunan bahasa dulu tuh bahasa Sanskrit. Jadi bahasa Pali. Bahasa Pali itu bahasa Myanmar, Thailand, sekarang banyak Pali. Jadi bahasa Kawi. Karena ini turunan. Jadi bahasa Jawa itu dulu bahasa Sanskrit menjadi bahasa Jawa. Sekarang turunan dia. Turunan bahasa itu. Oke. Jadi intinya tadi udah paham ya, Iya. sedikit banyak lah tentang budaya Bali. Nanti kita lanjutin deh. Iya. Oke. Sahabat Eberebek, kita break dulu, nanti kita bikin sesi kedua berlanjut ya. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kita bikin lagi.